Assalamualaikum. Hari ini kita akan berbagi bagaimana tutorial cara membuat rantai untuk dasar merajut. Nah, jadi yang pertama kita pilih yaitu benangnya. Benang itu harus ditentukan dulu, karena kalau misalnya kita mau buat tas atau mau buat sarung bantal itu benangnya berbeda. Nah, jadi biasanya pilihan benang itu harus tepat, karena kalau pilihan benangnya salah, nanti hasil rajutannya juga kurang memuaskan. Karena biasanya kalau misalnya benangnya untuk tas, yaitu benang nilon digunakan untuk buat taplak meja, nah itu kan kurang cocok, karena hasilnya juga nanti kurang memuaskan. Nah, jadi di sini kita harus memilih benang dulu, project apa yang mau kita buat. Di sini saya menggunakan benang jala. Nah, jadi dari benang yang kita pakai, kita juga bisa menentukan ukuran jarum yang akan kita gunakan. Nah, semakin kecil pelai atau helai benang yang kita gunakan, maka ukuran jarumnya juga kecil. Nah, seperti ini. Di sini saya menggunakan benang jala dan ukuran jarumnya itu 2 mili. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan benang nilon, nah itu biasanya jarum yang digunakan juga lebih besar, karena pelai atau helai benang nilon itu lebih besar daripada benang jala. Oke. Nah, kita masuk bagaimana cara membuat rantai untuk dasar merajut. Nah, di sini kita letakkan benang di sebelah kiri, benang yang panjang di sebelah kiri. Kemudian bagian yang panjang tadi kita lilitkan di jari telunjuk. Nah, lilitannya itu jangan sampai menyakiti jari telunjuknya. Jadi kalau misalnya terlalu ketat nanti bisa mengganggu peredaran darah di jari teman-teman semua. Nah, jadi kita gulung benangnya secukupnya di jari telunjuk sebelah kiri. Kita tahan dengan menggunakan jari tengah dan jempol. Nah, jadi nanti ada bagian yang ketatnya. Nah, bagian yang ketat inilah yang kita gunakan nanti untuk membuat rantai. Oke. Udah selesai kita gulung benangnya, kita letakkan jarum di bawah benang. Di bawah benang bagian yang ketat tadi. Kita putar. Kita putar seperti ini. Kemudian seperti gerakan mencongkel, kita kembalikan ke posisi semula. Kita pegang. Yang udah diputar tadi kan ada seperti setengah simpul. Nah, kita pegang biar dia nggak lepas. Nah, kemudian kita kaitkan ujung jarum, kita tarik mengarah ke mata simpul seperti ini. Oke. Nah, simpul yang berhasil itu adalah simpul yang ketika ditarik itu dia akan kembali seperti semula. Jadi dia tidak nyangkut. Nah, kalau misalnya simpulnya itu nyangkut, itu artinya simpul yang teman-teman bikin itu harus diulang atau tidak berhasil atau gagal. Nah, jadi kita ulangi. Kita letakkan jarumnya di bawah benang yang ketat. Kita putar seperti gerakan mencongkel. Kita kembalikan ke posisi awal dengan jarum terlilit benang. Kemudian biar tidak lepas kita tahan bagian setengah simpul tadi. Kemudian kita ambil bagian yang ketat, kita masukkan ke dalam mata simpul seperti ini. Oke. Nah, udah jadi simpulnya seperti ini. Udah jadi simpulnya seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk membuat rantai. Nah, jadi ini mata rantai inilah yang kita gunakan nanti
untuk memasukkan tiap-tiap benang yang membentuk rantai. Jadi kita praktekkan di sini ya. Nah, kita kaitkan bagian benang yang ketat, kita masukkan ke dalam mata rantai seperti ini. Kita kaitkan lagi. Kita tarik ke arah mata rantai. Kita kaitkan lagi. Kita tarik ke arah mata rantai seperti ini. Kita kaitkan. Kita tarik ke arah mata rantai. Nah, mata rantai itu apa? Nah, mata rantai itu tempat masuknya benang atau tempat kita taruh jarum rajut. Nah, seperti ini. Ini kita anggap saja namanya mata rantai. Kita kaitkan. Mengkaitkannya itu dari depan ya, bukan dari belakang, dari depan. Kita ambil, kita masukkan ke dalam mata rantai. Nah, kita ambil lagi, masukkan ke mata rantai. Kita ambil, kita masukkan ke dalam mata rantai. Nah, jadi rantai itu seperti ini. Nah, rantai itu seperti ini ya. Nah, ini rantai yang udah jadi. Jadi rantai ini biasanya digunakan oleh perajut sebagai dasar untuk merajut. Jadi merajut apapun itu biasanya dimulai dengan membuat rantai. Nah, ini dia rantainya. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Misalnya teman-teman mau merajut sarung bantal nih, dasarnya itu dibuat rantai 30. Nah, jadi kita harus hitung. Kita harus buat rantai sebanyak 30. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini satu rantai, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ini 6 rantai. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman awali harus membuat 30 rantai, berarti kita buat sampai 30. Kita sambil hitung. Nah, jadi merajut itu perlu ketelitian. Jadi kalau misalnya disuruh buat 30, pada polanya kita buat 30. Karena kalau misalnya lebih atau kurang dari itu, hasilnya nanti bisa miring atau tidak sesuai dengan sarung bantal dengan bantalnya. Jadi nanti kalau misalnya bantalnya ukurannya 40, karena dia kelebihan bisa jadi hasilnya kendor. Tapi kalau misalnya kekurangan, hasilnya bisa terlalu ketat atau bahkan bantal yang kita mau sarungin tadi nggak masuk. Nah, kan jadi rugi. Jadi kita harus teliti. Nah, jadi seperti inilah cara membuat rantai. Semoga teman-teman paham dan selamat mencoba.